Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang sebelumnya, yakni membuat breaking news. Kemarin kita sudah mengetahui secara singkat breaking news itu apa, kemudian tujuannya apa, kemudian biasanya platform yang digunakan untuk mempublikasikan sasarannya dan tipsnya bagaimana agar bisa membuat breaking news dengan baik. Maka sekarang saatnya kita akan membuat breaking newsnya. Oke, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke tutorial breaking news panduan langkah demi langkah. Oke, sebagai pendahuluan, breaking news adalah, untuk review kembali ya, breaking news adalah jenis berita yang langsung menginformasikan perkembangan terkini dari sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, teman-teman. Jadi live ya, bisa dikatakan dia live. Kalau kita audio atau video, maka ini menyampaikan tentang perkembangan terkini ya. Jadi tidak hanya sekali liputan, akan tetapi kita sekali tayang, akan tetapi kita bahkan bisa berkali-kali hingga benar-benar peristiwa itu dapat terkawal dengan baik. Tujuan dari breaking news adalah memberikan fakta secara cepat dan akurat untuk memberitahu audiens tentang sesuatu yang penting atau mendesak ya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menulis dan membuat breaking news yang efektif. Oke. Langkah pertama, tetap fokus pada fakta. Ingat ya, breaking news harus langsung ke inti peristiwa, inti persoalan, inti dari angle atau sudut pandang yang diambil seorang reporter. Dan usahakan sebisa mungkin menghindari informasi yang tidak relevan, karena kita harus menyampaikan informasi itu secara akurat, singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai kemana-mana, biar masyarakat ini segera melakukan tindakan, atau pemerintah terkait segera melakukan tindakan. Dan catatan juga, kecepatan dan akurasi adalah kunci, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan ya. Kecepatan saja tidak cukup, tapi akurasi juga merupakan kunci. Nah, apa yang perlu disertakan dalam breaking news? Seperti penulisan berita pada umumnya mengandung 5W1H. Nah, ada siapa, ada who, kemudian what, when, where, kemudian why, dan how. Who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian what, apa yang terjadi ya. Misalkan keputusan atau kejadian penting yang sedang terjadi. Kemudian kapan, why, kapan kejadian tersebut terjadi, meliputi tanggal, waktu yang relevan. Kemudian di mana lokasi kejadian tersebut terjadi. Kemudian mengapa, why, atau kenapa, atau latar belakangnya apa, kemudian manfaatnya apa, ya, seperti itu ya. Mengapa kejadian ini kok bisa penting, ini latar belakangnya apa, kemudian ada sebab apa, kemudian ada manfaat apa, ada tujuan apa, itu juga masuk dalam kategori mengapa atau why. Selanjutnya adalah how. Jika diketahui bagaimana kejadian ini berlangsung atau bisa terjadi ya. Kemudian kronologinya bagaimana, bisa jadi rinciannya yang lebih. Jadi how ini biasanya menjabarkan apa yang sebuah peristiwa itu kronologinya terjadi itu bagaimana, keadaannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, menulis lead yang kuat dan padat. Lead seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, yakni paragraf pertama dalam sebuah berita. Itu biasanya dikatakan lead atau teras berita, ada yang mengatakan seperti itu.
Lead adalah kalimat pertama yang memberitahu pembaca tentang inti dari berita secara singkat. Dalam breaking news, lead harus sangat jelas, langsung dan mudah dipahami. Tidak boleh ada kata-kata, satu kata bertele-tele sekalipun. Contoh lead yang kuat ini ya. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang kota Malang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, menyebabkan kerusakan parah dan memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Jadi kalau kita hitung ada berapa ini kata ya, 1, 2, 3, dari jumlah katanya dulu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sangat singkat sekali, padat dan jelas. Padatnya apa? Unsur 5W hampir masuk ke sini semua. Apa yang terjadi? Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter, ya kan, gempa bumi di mana ya, di kota Malang. Ini tadi wordnya apa yang terjadi? Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang mana? Di mana? Kota Malang. Sudah 2 unsurnya. Kapan? Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian hal ini menyebabkan apa, ya kan? Dampaknya apa? Menyebabkan kerusakan parah dan memicu kepanikan sejumlah warga. Ada 4 unsur berita, breaking news ada 4. Nah, nanti hal ini dijelaskan di dalam tubuh beritanya. Tubuh berita isinya maksudnya dijawab gempa bumi berkekuatan 7, skala Richter butuh kejelasan atau tidak. Nah, kemudian bagaimana kondisi guncangannya, dampaknya apa ya, menyebabkan kerusakan. Kemudian kalau kita view secara video nanti kondisinya bagaimana, apa saja yang rusak ya, ada rumah, ada gedung, kemudian bagaimana sih kepanikan warga. Nah, itu kita bisa jelaskan lagi lebih detail di isinya. Kemudian selanjutnya langkah ketiga menyusun detail kejadian. Setelah lead ya, tambahkan informasi tambahan yang menjelaskan lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Pastikan urutan informasinya logis ya dan tidak membingungkan pembaca. Supaya lebih mudah dalam teman-teman ini membuat urutannya lebih logis, itu gunakan rincikan jawaban sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan di dalam lead ini. Di dalam lead ini teman-teman yang pertama apa? Wordnya dulu, gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter. Nah, ini teman-teman perlu perjelas apa enggak? Kalau dikira sudah jelas ya tidak usah dijelaskan. Tapi kalau membutuhkan penjelasan, jelaskan itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, di mana kota Malang? Tepatnya di mana? Nah, di desa apa, kecamatan apa, RT mana, RW mana, berapa luas wilayahnya yang terkena dampak, itu dijelaskan. Yang kedua, selanjutnya pada pukul 14.30. Nah, itu kan when ya, kapan. Kapan ini teman-teman bisa jelaskan lagi, pada saat hujan rintik gerimis atau petir menyambar atau gimana, atau gempa bumi itu disertai dengan awan tebal atau kabut tebal atau bagaimana, disertai dengan apa misalkan. Nah, pada waktu itu kondisi cuaca bagaimana, kondisi masyarakat bagaimana, misalkan dengan tiba-tiba saja, misalkan kondisi tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, itu menjelaskan when. Kemudian selanjutnya lagi menyebabkan kerusakan parah dan memicu kepanikan wilayah. Nah, menyebabkan ini kan bisa ditarik ke when, why, bisa juga ditarik ke how, dijelaskan lagi ya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk membuat tulisan agar lebih urutannya logis dan tidak membingungkan pembaca. Dan ingat, gunakan kalimat singkat dan jelas seperti yang dicontohkan di dalam lead ini tadi ya. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang kota Malang pada pukul 14.30 WIB waktu Indonesia Barat, menyebabkan kerusakan parah dan memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Tidak ada kata-kata yang percuma di sini ya. Tidak ada kata yang percuma. Jadi sangat singkat, padat, jelas. 5W 1H itu disingkat sepadat mungkin, karena informasi ini harus segera didengar, harus segera ditindaklanjuti. Selanjutnya
Detail yang harus disertakan di dalam langkah yang ketiga, yakni menyusun detail ini, yakni satu, ya, ada 4 ini setidaknya. Satu, deskripsi kejadian. Yang kedua, deskripsi kejadian ini harus secara detail disampaikan, ya. Di lead pertama tadi sudah disampaikan secara singkat. Di dalam isinya, ya, teman-teman mendeskripsikan secara kejadian secara detail, ya. Lokasi dan waktu kejadian secara lebih rinci. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi setiap yang teman-teman cantumkan di dalam paragraf pertama atau lead itu harus dijawab satu persatu di dalam tubuhnya, bawahnya. Kemudian reaksi atau dampak langsung dari kejadian tersebut itu apa? Reaksi masyarakat, kemudian secara tiba-tiba, kemudian reaksi orang-orang yang atau pihak-pihak yang membantu misalkan. Nah, itu bagaimana? Kemudian sumber atau narasumber yang memberikan informasi tambahan, misalnya pejabat pemerintah atau saksi mata. Jangan pernah ambil narasumber yang tidak kredibel, tidak terpercaya, atau tidak mempunyai wewenang, ya. Sumber langsung, ya, sumber yang benar-benar terlibat dan memang bisa menjelaskan dengan baik. Selanjutnya contohnya, ya, contoh untuk detail, ya. Setelah tadi lead dilanjutkan dengan ini, pusat gempa terletak di kilometer. Nah, pusat gempa ini kan menjelaskan pusat gempa, berarti menjelaskan where, di mana. Pusat gempa terletak 10 km di bawah permukaan laut, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Saksi mata melaporkan bahwa bangunan-bangunan di pusat kota runtuh dan jalanan dipenuhi puing-puing. Kenapa di situ harus saksi mata dulu, bukan pemerintah atau dari BMKG misalkan, atau unit penanggulangan bencana? Karena pada waktu itu harus langsung dari kejadian, dan reporter secara otomatis belum mendatangi pihak-pihak pemerintah terkait. Maka wartawan atau reporter atau jurnalis itu mendatangi lokasi secara langsung, kemudian dilakukan penggalian data dan informasi sesingkat-singkatnya, secukupnya. Maka siapa yang menjadi sasaran utama? Ya, saksi mata, siapapun yang di situ. Bahkan bisa korban. Akan tapi kalau dalam keadaan seperti ini hati-hati, karena korban itu dia merasa panik dan mungkin belum bisa diwawancari karena shock, ya. Hati-hati kalau dalam keadaan seperti ini, kita juga harus punya empati, punya perasaan, ya. Jangan sampai tiba-tiba wah ini narasumber sangat potensial banget, ini pas banget ini. Jangan, lihat kondisi, situasi dan kondisi. Jangan sampai apa yang teman-teman lakukan itu melanggar kode etik jurnalistik, ya. Kesananya nanti malah bisa memaksa, bahkan mengeksploitasi. Selanjutnya, langkah keempat, memperbarui secara berkala, ya. Setelah informasi singkat, ya, tadi tetap ada tambahannya, ya, kemudian diperbarui secara berkala. Karena breaking news ini berfokus pada perkembangan yang terjadi secara langsung, penting sekali untuk memperbarui berita sesuai dengan informasi terbaru. Buat catatan atau artikel yang dapat dengan mudah diperbarui seiring waktu. Nah, ini setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah korban jika sudah teridentifikasi, ya. Jumlah korbannya itu berapa? Dijelaskan lagi, tidak hanya jumlahnya, terkait dengan dari jumlah korban yang ada, yang balita berapa, kemudian yang remaja berapa, anak di bawah umur berapa, kemudian usia yang lanjut berapa, adakah ibu hamil di situ atau anak-anak ibu menyusui dan lain sebagainya, apakah disabilitas yang di situ. Itu harus dikondisikan, dijelaskan. Yang kedua, penyelamatan atau upaya tanggap darurat. Nah, upaya penyelamatan atau tanggap darurat dari pihak-pihak terkait atau masyarakat sekitar bagaimana. Kemudian pernyataan resmi dari pihak berwenang, otomatis ini adalah pihak-pihak
pemerintah ya, dari kepala desa, RT RW, kemudian camat kalau ada, kemudian dari pemerintah dinas terkait. Kemudian perkembang dari kepolisian, TNI yang bisa jadi dari pemadam jika itu kebakaran besar ya. Kemudian perkembangan penting lainnya pun juga perlu disampaikan. Selanjutnya, contoh pembaruan seperti ini. Pemerintah setempat melaporkan bahwa lebih dari 100 orang terluka. Nah, ini kondisinya ya. Selain dari jumlah tadi kan baru jumlahnya. Nah, ini kondisinya mereka dilaporkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat artinya siapa? Ada RT, RW, kepala desa. Tuh. 100 orang ini kondisinya terluka dan tim SAR telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Artinya dari adanya orang-orang yang terluka, korban ini telah dilakukan evaluasi tanggap bencana dari tim SAR. Nah, masyarakat kan jadi ikut lega. Tadi awalnya masyarakat panik, ini siapa yang bantu ya kan, kalau dari jauh kan, maksudnya kita membacanya dari jauh ternyata di luar pulau atau bahkan di para TKW yang di luar negeri kan ikut panik ya kan. Nah, siapa yang membantu? Oh, timnya setidaknya sudah dikerahkan. Kemudian langkah 5, gunakan kutipan ya dan sumber terpercaya. Jika memungkinkan, sertakan kutipan dari saksi mata, pejabat resmi atau narasumber yang relevan ya. Tuh. Kemudian pastikan sumber tersebut dapat dipercaya dan memberikan informasi yang akurat. Jangan sampai informasi yang diberikan itu tidak akurat ya. Jangan cuma satu sumber saja ya. Selanjutnya contoh kutipan. Nah, ini penting sekali ya. Wartawan atau reporter itu salah satu kekuatan utamanya, kartu asnya ini adalah ungkapan atau kutipan dari narasumber. Contohnya, kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi warga yang terjebak di bawah reruntuhan, ujar Kepala BPBD Malang Budi Santoso. Nah. Selanjutnya, langkah 6, selesaikan dengan informasi lanjutan atau tindakan. Berikan informasi tambahan yang mengarahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut atau tindakan yang sedang diambil. Contoh penutupan misalnya, kepolisian setempat meminta warga untuk tetap tenang karena tadi kan sempat panik semuanya ya kan, dan mengikuti petunjuk dari tim penyelamat. Pusat krisis dibuka di balai kota untuk memberikan bantuan kepada korban. Tuh contoh penutupannya. Itu ya teman-teman ya. Oke, langkah 7 ya, periksa fakta dan relevansi. Nah, jika sudah terkumpul, ini yang penting juga karena breaking news ini sangat mendesak, sangat penting untuk memeriksa fakta sebelum dipublikasikan. Meskipun proses ini biasanya lebih cepat. Ya, pastikan Anda hanya menyiarkan informasi yang sudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan karena ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Berdampak pada banyak orang dan melibatkan banyak pihak. Ya. Maka jangan sampai informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Korbannya 1000 dikatakan 30 orang, ya kan? Atau korbannya 30 dikatakan 5000. Nah, ini kan membuat berita hoax, orang semakin bingung kan? Ya, walaupun butuh bantuan akan tetapi setidaknya usahakan harus ini wajib, ini bukan hanya diusahakan, wajib bagi setiap jurnalis untuk melakukan hal ini. Langkah pemeriksaan, verifikasi angka atau statistik itu penting seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan sampai satu angka itu kelewat ya. Kemudian pastikan nama dan informasi narasumber itu benar. Jangan sampai ya Anda menyebutkan pihak dari BPBD Anda sebut sebagai ketua RT atau saksi mata yang ada di sekitar, jangan sampai ya. Kemudian hindari spekulasi atau rumor ya, jangan, makanya hindari narasumber yang tidak relevan untuk memfilter terjadinya spekulasi atau rumor yang terjadi. Selanjutnya tips untuk membuat breaking news yang efektif. Nah, ini sebelum kita masuk pada contoh tulisannya, kita ini adalah ada sebuah tips agar breaking news yang teman-teman buat itu efektif ya.
Yang pertama ada kecepatan adalah kunci ya. Jangan sampai lambat menyampaikan itu ya. Kecepatan dalam memberikan informasi ini sangat penting. Namun jangan korbankan akurasi seperti di awal tadi ya dan video sebelumnya. Kecepatan itu kunci. Tapi jangan meninggalkan akurasi data ya kan. Ya kita memburu cepat aja informasi agar segera sampai di masyarakat atau mengejar tayang di online, akan tetapi jangan sampai meninggalkan akurasi data dan informasi. Yang kedua, gunakan kalimat yang jelas dan langsung. Pembaca harus langsung memahami inti dari kalimat pertama. Jadi kekuatan lead berita atau teras berita, paragraf pertama dalam breaking news atau ungkapan pertama dalam breaking news itu setidaknya sudah memberikan pemahaman yang cukup pada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Ya, makanya prinsip 5W1H ini angle-nya harus benar-benar diterapkan. Gunakan multimedia jika memungkinkan, sertakan foto, video, atau grafik yang dapat memperjelas kejadian. Ya, untuk lebih membuat peristiwa itu dapat tergambarkan dengan lebih jelas. Yang keempat, tulis dengan objektif, jangan sampai hanya dari salah satu sudut pandang. Ya, harus objektif, jangan apalagi memasukkan opini ya atau interpretasi pribadi dalam breaking news itu haram hukumnya. Ya, harus diklarifikasi melalui berbagai narasumber. Oke, sekarang kita masuk ke contoh breaking news. Ya, ini judulnya, ada judul, ada lead, ada isi ya, teman-teman. Nah, ini ada judul, kemudian ada lead, ada isi, ada penutup. Nah, setidaknya seperti ini. Judulnya gempa 7,5 skala Richter guncang Malang. Ya, kalau di dalam isi skala Richternya diperjelas pakai kepanjangan, kalau di dalam judul cukup dengan SR, disingkat SR. Nah, harus lebih singkat. Jadi ibaratnya teman-teman mau ambil judul itu lebih mudahnya ambilkan dari lead ini, jangan ambilkan dari bawah. Karena ini breaking news ya. Kalau beda lagi dengan feature ya. Kalau feature mau ambilkan dari paragraf berapapun, kalimat berapapun, asal penting menarik, bebas. Akan tetapi kalau breaking news harus benar-benar kuat di lead-nya dan judulnya, dan perinciannya harus tepat, jelas, akurat. Maka judulnya pun harus lebih singkat daripada lead-nya. Gempa 7,5 SR mengguncang Malang, bangunan runtuh dan ratusan orang terluka. Gempa bumi berkekuatan 7, skala Richter mengguncang kota Malang pada pukul 14.30 WIB, menyebabkan kerusakan parah dan memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Ini ya, seperti tadi contoh pertama. Isinya, pusat gempa terletak di 10 km di bawah permukaan laut, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Saksi mata melaporkan bahwa bangunan-bangunan di pusat kota runtuh dan jalanan dipenuhi puing-puing. Lebih dari 100 orang terluka dengan beberapa dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan. Nah, ini penting untuk segera dievakuasi. Ini ungkapan langsungnya, kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi warga yang terjebak, ujar Kepala BPBD Malang Budi Santoso. Tim SAR telah diterjunkan ke lokasi kejadian dan pusat krisis dibuka untuk memberikan bantuan darurat. Sebagai penutupan, kepolisian setempat meminta warga untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk dari tim penyelamat. Update lebih lanjut akan diberikan dalam beberapa jam ke depan. Begitu teman-teman ya, sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman jangan hanya mengabarkan berita awal saja, karena masyarakat panik, butuh jawaban, butuh perkembangan. Kondisinya bagaimana? Jangan hanya menimba. Jadi jangan hanya menimbulkan kepanikan ya kan. Gempa bumi itu bikin orang panik, bikin korban panik. Tapi akan lebih panik lagi, membuat negara ini bahkan panik ketika teman-teman tidak melakukan pembaruan berita. Lihat terus ini kelanjutan ceritanya bagaimana? Kelanjutan beritanya bagaimana? Ini seperti cerita, harus utuh teman-teman, walaupun secara parsial ya, parsial demi parsial, puzzle-puzzlenya nanti akan terkumpul teman-teman. Oke teman-teman, itu breaking news. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu breaking news, kemudian tujuannya, sasarannya, dan sekarang kita sudah membuat tutorialnya, tutorial dari langkah demi langkahnya sehingga bisa terwujud tulisan breaking news yang segera harus disampaikan. Ini penting sekali ya bagi teman-teman semua.
Maka semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.